Baik, selamat siang. Hari ini pelajaran hematologi teori untuk pertemuan pertama ya, untuk pertemuan 1 akan membahas materi penafsiran jumlah trombosit. Kita tahu bahwa trombosit itu mempunyai fungsi yang pertama adalah sebagai pembukuan darah atau retraksi bekuan, kemudian sebagai sumber pembentukan protrombin, dan sebagai pembuatan tromboplastin. Kemudian ada juga melindungi dinding-dinding pembuluh darah bagian dalam, kemudian menjaga daya tahan kapiler, kontraksi kapiler, dan sebagainya. Jadi yang kita garis bawahi adalah melindungi dinding-dinding pembuluh darah bagian dalam. Jadi begitu sangat penting sekali untuk masalah trombosit ini, ya. Sehingga pemeriksaannya itu ada pemeriksaan direct atau pemeriksaan langsung. Biasanya pemeriksaan langsung itu dengan menggunakan bilik hitung. Kemudian pemeriksaan tidak langsung menggunakan preparat atau hapusan darah. Untuk penafsiran jumlah trombosit kita menggunakan sediaan hapusan darah atau menggunakan hapusan darah. Penafsiran jumlah trombosit, yang kita taksir adalah ketika kita melakukan pembuatan sediaan hapusan darah, kita lihat kualitas daripada hapusan darah itu sendiri, ya, bagus apa tidak, pewarnaannya baik atau tidak, tebal tipisnya bagus apa tidak. Kemudian yang pertama adalah ada 3 penafsiran jumlah trombosit. Bila pada hapusan darah di bagian terakhir sukar ditemukan trombosit, maka dapat digolongkan bahwa trombosit adalah kurang. Jadi sukar ditemukan, artinya ketika kita melihat beberapa lapangan pandang kemudian tidak ditemukan atau sedikit ditemukan, berarti kategorinya adalah kurang. Yang kedua adalah bila didapat jumlah trombosit atau ada beberapa sel, maka trombosit dikatakan normal. Jadi kita melihat di hapusan darah, setelah dilihat mikroskop terlihat ada beberapa saja trombosit, itu baru dikatakan normal per lapangan pandang. Bila trombosit ditemukan banyak sekali pada bagian hapusan darah, maka jumlah trombosit dikatakan meningkat. Artinya per lapangan pandang ketika kita periksa dengan mikroskop jumlahnya terkesan meningkat. Sehingga dikatakan trombosit dikatakan meningkat. Bagaimana kesan trombosit tersebut? Ya, terkadang dokter menanyakan menanyakan kepada seorang analis, ya, atau tenaga laboratorium, gimana trombositnya, jumlah trombositnya. Kita baca dengan kesannya, ya. Kesannya misalnya kesan jumlah trombosit bila tiap-tiap lapangan pandang terdapat trombosit, selalu terdapat trombosit, ya, tiap lapangan pandang, berarti dikatakan normal. Kemudian ketika kita melihat hapusan darah trombositnya menurun atau sulit ditemukan, ya, dikatakan trombositnya adalah menurun, ya, atau sulit ditemukan, dikatakan trombositnya menurun. Contohnya apa? Contohnya pada penyakit leukemia akut. Kemudian kesan yang berikutnya adalah bila ditemukan pada masing-masing sediaan hapusan darah, kemudian trombositnya bergerombol, dikatakan trombosit meningkat. Contohnya adalah pada kronik leukemia dan polisitemia vera. Kita tahu bahwa kelainan-kelainan trombosit sering kita jumpai. Yang pertama adalah kita bisa lihat dari kuantitas. Kalau kita melihat trombosit, kelainan-kelainan trombositnya, kita bisa lihat dari kuantitas, kemudian kelainan kualitas, ya, ada 2, ya. Kita bahas satu persatu. Pada kelainan trombosit, kuantitas sering dijumpai pada penyakit trombopenia, kemudian trombositosis, kemudian trombostenia. Kemudian yang kedua, kelainan kualitas adalah ditemukan pada trombopati atau trombostenia. Kemudian kita tahu bahwa tadi dikatakan di awal
Untuk menghitung trombosit, jumlah trombosit itu bisa menggunakan cara direct langsung dengan bilik hitung, ya. Kemudian bisa juga dengan cara tidak langsung menggunakan hapusan darah kering. Cara menghitungnya adalah, jika kita mau menaksirkan, adalah menghitung jumlah trombosit per 1000 eritrosit, ya. Misalnya didapat N trombosit per 1000 eritrosit, sedang jumlah eritrosit adalah eritrosit per kubik milimeter, maka didapat rumus eritrosit per 1000 per 1000 dikali N per kubik milimeter. Ada cara lain, ya, ketika kita menghitung, boleh ya, dengan hitung 40 kali lapangan pandang dan dikalikan dengan 1000 eritrosit, itu juga boleh, ya. Kemudian masih ada beberapa sifat-sifat trombosit, ya. Biasanya besarnya ukurannya adalah 2-4 mikron, berbentuk oval, kemudian seperti pemukul tenis dan sering berkelompok. Nah, itu dikatakan trombosit. Ada trombosit yang paling besar, biasa disebut dengan giant trombosit, ya. Nanti di session lain akan saya sampaikan, ya, bagaimana cara memeriksa trombosit. Terima kasih.